Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Fitraruli. Di sini saya akan sedikit membahas tentang algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang akan saya bahas yaitu algoritma penjadwalan multiple feedback queue. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa sih penjadwalan proses itu. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Oke, di sini tugas penjadwalan ada dua. Yang pertama, memutuskan proses yang sedang berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama non-preemptive dan yang kedua preemptive. Nah, untuk yang non-preemptive ada 4. Yang pertama ada FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first server. Yang kedua ada AJF, short job first. Yang ketiga ada SRM, Hex Ration Next. Dan yang keempat ada MFQ, multiple feedback queue. Nah, untuk yang preemptive juga ada 4. Yang pertama ada round robin, yang kedua ada shortest remaining, yang ketiga ada priority scheduling, yang keempat ada guaranteed scheduling. Baik, kita sampai pada pembahasan kita yaitu algoritma multiple feedback queue. Pengertiannya yaitu merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Algoritma ini hampir mirip dengan multi-level queue. Hanya saja, pada algoritma ini, proses yang sedang dieksekusi bisa berpindah menuju antrian lain. Secara dasarnya, algoritma ini terdiri dari dua algoritma klasik, yaitu FCFS dan round robin. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan pada proses dengan CPU flash terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, maka panjang CPU flash proses juga semakin besar. Ada 5 buah parameter multiple feedback queue. Yang pertama ada jumlah antrian, yang kedua ada algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah, yang kelima antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Selanjutnya, sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas waiting dengan cara proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses
karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu kurun waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuanta, dan seterusnya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Berikut ini contoh penerapan algoritma multiple feedback queue. Terdapat 3 antrian, untuk Q1 10, Q2 40, FCS Q3 sama dengan FCS proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 meter second tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 meter second tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Baik, di sini ada contoh perhitungan yang preemptif. Dari contoh di sini disediakan proses dari P1, P2 hingga P3, di mana nilai dari burst time, priority, dan waktu kedatangan dari masing-masing tersebut berbeda-beda. Kemudian, langkah selanjutnya, kita harus menggambar gancar seperti gambar berikut. Untuk langkah pertama, pada multiple feedback queue, kita harus mengeksekusi proses pertama terlebih dahulu, di mana kedatangan waktu pada P1 yaitu 0 dan burst time 10. Kita gambar di sini. Jika menggunakan preemptif, kita harus mengeksekusi proses yang diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu P2. Kita gambar di samping kanan P1. Kemudian menjumlahkan burst time dengan angka sebelum P2. Di sini, angka sebelum P2 kita ketahui yaitu 10. Kemudian burst time dari P2 adalah 2. Kita tambahkan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian langkah berikutnya adalah mengeksekusi proses terakhir, yaitu P3 yang diprioritaskan terakhir setelah P2. Oleh karena itu, P3 kita gambar di sebelah kanan P2. Kemudian, nilai burst time dari P3 adalah 5. Kemudian kita tambah dengan angka sebelahnya, yaitu 12. 12 ditambah burst time dari P3 5, hasilnya adalah 17. Nah, ini merupakan gambar dari gancar soal tersebut. Selanjutnya, dari gancar yang sudah kita gambar tadi, kita akan menghitung waiting time dan average. Waiting time dari P1 adalah 0. Kemudian waiting time dari P2 adalah 7. Kita ambil dari 10 dikurangi dengan waktu kedatangan dari P2 adalah 3. Hasilnya adalah 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian waktu kedatangan dari P3 adalah 8. Diambil dari 12 dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3.
yaitu 12 dikurangi 4, hasilnya 8. Kemudian untuk average, kita jumlahkan semuanya, yaitu nilai dari waiting time P1, P2, dan P3, kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, untuk menemukan turnaround time atau TAF dan average TAF, kita menggunakan metode non-preemptive. Untuk menemukan TAF dari P1, kita lihat pada Gantt chart di samping. Gantt chart pada P1 dimulai dari 0 hingga 10. Jadi, turnaround time dari P1 adalah 10. Kemudian, untuk mencari TAF dari P2, kita mencari angka dari P2, yaitu 12. Kemudian, kita kurangi dengan waktu kedatangan P2, yaitu 3, hasilnya adalah 9. Kemudian, untuk mencari TAF pada P3, yaitu 17, kita ambil dari nilai dari P3, kemudian dikurangi dengan waktu kedatangan yaitu 4, maka hasilnya 13. Untuk mencari average TAF, kita jumlahkan P1, P2, dan P3, kemudian kita bagi menjadi 3, yaitu hasilnya 10,7. Nah, di sini kita menggunakan JSF non-preemptive untuk menemukan turnaround time atau TAF dan average TAF. Baik, di sini ada contoh yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Di sini ada proses dari P1, P2, dan P3. Dan burst time priority, waktu kedatangan pada masing-masing proses berbeda-beda. Kemudian sama seperti tadi, kita akan menggambar Gantt chart terlebih dahulu, seperti contoh berikut. Setelah kita menggambar Gantt chart pada proses sebelumnya, kemudian kita akan lakukan penyelesaiannya. Pada proses pertama, kita ketahui burst time 8 dan waktu kedatangannya 0. Kita gambar di sebelah sini. Kemudian, karena kita menggunakan preemptive, kita harus mengeksekusi proses yang diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu P2. Oleh karena itu, kita menggambar P2 di sebelah kanan dari P1. Kemudian kita hitung 8 ditambah dengan burst time dari P2 4, yaitu hasilnya 12. Kemudian setelah P2 kita lakukan hasil perhitungan dari P3. Kita ketahui nilai dari P2 yaitu 12. Kemudian kita tambah dengan nilai burst time dari P3 yaitu 7. Nah, maka hasilnya adalah 19. Nah, ini merupakan hasil dari Gantt chart dari soal tersebut. Setelah dari Gantt chart yang kita buat tadi, kita akan mencari waiting time dan average. Kita ketahui waiting time pada P1 yaitu 0, kemudian waiting time pada P2 8 dikurangi 2, 2 itu dari hasil waktu kedatangan P2, maka hasilnya 6. Kemudian P3 12 dikurangi 4, 4 dari waktu kedatangan P3, maka hasilnya 8. Untuk average, kita jumlah semuanya mulai dari P1, P2, P3, kemudian hasilnya kita bagi 3, maka 0 tambah 6 tambah 8, kemudian bagi 3 sama dengan 4,6. Berikut ini saya akan berikan contoh
penerapan algoritma multiple feedback queue pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada dua contoh yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu antrian pada barbershop, dan kedua antrian pada mahasiswa yang sedang bimbingan KRS pada dosen. Untuk yang pertama, antrian pada barbershop akan dijelaskan di video berikut ini. Kedua, yaitu mahasiswa bimbingan KRS. Untuk penjelasan, silakan simak video berikut ini. Untuk kesimpulan pada algoritma penjadwalan multiple feedback queue, yaitu yang pertama, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Yang kedua, running process, yaitu waktu layanan bagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time yang disingkat QT, hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya, tapi kurang dari QT. Yang ketiga, penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjadwalan MFQ. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.